guys, welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan materi lagi mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Nah, langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Nah, mengenai judul materi hari ini itu adalah faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal, yang dimana kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari si penganggaran modal. Nah, penganggaran modal ini merupakan suatu penganggaran modal yang digunakan untuk memberikan gambaran atau hal yang dapat dipertimbangkan apakah rencana proyek investasi dari suatu perusahaan ini layak atau tidak untuk diimplementasikan. Nah, penganggaran modal itu dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Nah, menurut Brigham dan Houston pada tahun 2012, mereka mengatakan bahwa penganggaran modal itu adalah suatu proses analisis dan proses untuk memutuskan mana yang termasuk ke dalam si anggaran modal. Nah, ada pun berbagai keputusan dalam pengambilan si penganggaran modal, yang dimana pertama yaitu mengenai penggantian, yaitu merupakan usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah harus agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan. Misalnya seperti mesin lama itu diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Lalu yang kedua yaitu perluasan, yang dimana merupakan suatu usulan investasi yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada. Misalnya menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Lalu yang ketiga terdapat pertumbuhan, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru itu berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya, mula-mula perusahaan itu bergerak dalam bidang produksi sepatu. Kemudian, itu mereka melakukan investasi baru di bidang restoran atau kuliner kan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses penganggaran modal oleh Bauer. Nah, yang pertama yaitu proses perencanaan bisnis sebagai alat manajemen bagi organisasi bisnis dalam menjalankan mekanisme kerja. Setidaknya itu harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut, yaitu maksudnya ada perencanaan dijalankan, lalu ada penemuan perencanaan, ada mematangkan filosofi hidup, lalu ada mengembangkan visi strategis, ada juga mengidentifikasi peningkatan, lalu mencegah kekacauan, dan juga menghindari kesalahpahaman. Lalu selanjutnya terdapat proses investasi, ya, di mana maksudnya ini adalah suatu proses di mana perusahaan itu membuat keputusan diskret untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Nah, untuk itu diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi, yang kedua melakukan analisis, ketiga melakukan pembentukan portofolio, lalu yang keempat melakukan evaluasi kinerja portofolio, dan yang kelima melakukan revisi kinerja portofolio. Di mana tahap ini merupakan tahap yang tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Nah, adapun pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Sebagai tahap pertama nih, dalam proses investasi, sebagian besar buku referensi itu menyebutkan bahwa pembentukan strategis dan tujuan investasi keuangan jangka panjang itu dijadikan sebagai panduan yang harus melayani keputusan manajerial. Lalu tahap yang kedua itu adalah suatu tahap yang dimana tujuannya itu harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Lalu yang ketiga terdapat tahap identifikasi, yang dimana tahap tersebut memberikan pengakuan kesempatan bagi investasi tetapi tidak menjamin si evaluasi. Lalu selanjutnya terdapat tahap akhir dalam proses penganggaran modal, termasuk pengendalian dan waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilaksanakan. Nah, adapun teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Maksudnya ini adalah pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Lalu, penganggaran modal ini berfokus pada 3 aspek konteks perusahaan yang diasumsikan berhubungan dengan desain dan operasi dari sistem penganggaran modal perusahaan. Aspek pertama itu merupakan aspek yang berkaitan dengan karakteristik si organisasi perusahaan. Lalu aspek kedua itu merupakan ketidakpastian dari lingkungan. Lalu aspek terakhir itu menyangkut karakteristik perilaku, yang dimana maksudnya itu terdapat gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan juga sejarah organisasi.
Nah, adapun faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Yang pertama yaitu masalah dalam mengidentifikasikan proyek potensial, lalu dilanjutkan dengan masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, dilanjutkan lagi dengan masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Dilanjutkan lagi dengan masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek, lalu dilanjutkan lagi dengan pengembangan anggota dan proyek modal. Dilanjutkan lagi dengan penyusunan anggaran modal sebagai ritual, lalu ada perilaku mencari resiko dan menghindari resiko, dan yang terakhir membagi kemiskinan. Itulah faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Nah, adapun tampilan rasional yang dimana maksudnya itu adalah seseorang itu dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran itu memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Nah, model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan juga ilmu pengetahuan. Tetapi yang mendasari dari si proses pengambilan keputusan ini adalah faktor-faktor keperilakuan disebutkan dalam hal-hal tadi yang telah saya sebutkan. Di mana sayangnya para pengambil keputusan mungkin tidak ingin menyebutkan atau mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Lalu, adapun mengenai saran-saran perbaikan, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal itu sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak nih, mereka setidaknya atau sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal itu tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Nah, mungkin sekian dulu video materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.